Pada suatu masa di Palestina, hiduplah seorang pemuda bernama Matius. Dia adalah seorang pemungut cukai yang bekerja untuk pemerintah Romawi. Tugasnya sering membuatnya dibenci oleh masyarakat karena dianggap bersekutu dengan penjajah dan mengambil keuntungan dari rakyatnya sendiri. Namun, di balik profesinya yang tidak disukai, Matius memiliki hati yang gelisah. Ia merasa kosong dan mencari makna hidup yang sebenarnya. Suatu hari, ketika Matius sedang duduk di meja pajaknya, ia melihat seorang pria yang penuh karisma berjalan di antara kerumunan. Pria itu adalah Isa, seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mukjizat luar biasa, mulai dari menyembuhkan orang sakit hingga menghidupkan orang mati. Kehadiran Isa membawa harapan baru bagi mereka yang lemah dan tersisih. Tatapan Isa yang lembut menembus hati Matius. Tanpa banyak kata, Isa memanggil Matius, "Ikutlah aku." Matius, tanpa ragu, berdiri dan meninggalkan segala pekerjaannya. Dia tahu bahwa panggilan ini adalah jalan menuju hidup yang lebih bermakna. Bergabung dengan Isa, Matius menemukan dirinya di tengah sekelompok pengikut setia yang disebut Hawariyun. Mereka adalah sahabat-sahabat Isa yang berdedikasi untuk menyebarkan ajaran tauhid, pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan. Sebagai salah satu dari murid-murid Isa, Matius ikut menyaksikan banyak mukjizat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan terjadi melalui nabinya. Matius melihat Isa menyembuhkan orang yang buta, menyembuhkan lepra, dan bahkan membangkitkan Lazarus dari kematian. Setiap peristiwa itu semakin menguatkan imannya bahwa Isa adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membawa kebenaran dan keselamatan bagi umat manusia. Namun, perjalanan bersama Isa tidak selalu mudah. Matius dan para murid lainnya menghadapi banyak rintangan. Mereka ditentang oleh pemimpin agama yang tidak percaya dan diintai oleh pemerintah Romawi yang merasa terancam. Meskipun demikian, Matius tidak pernah goyah dalam keyakinannya. Ia terus berjalan bersama Isa, belajar, dan menyebarkan ajaran kebenaran. Pada suatu hari, Isa memberitahu para murid tentang ujian besar yang akan datang, bahwa ia akan dikhianati, ditangkap, dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ini membuat para murid, termasuk Matius, sedih dan bingung. Mereka merasa kehilangan, tetapi Isa mengingatkan mereka bahwa tugas mereka belum selesai. Mereka harus terus menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh manusia. Setelah Isa diangkat ke langit, Matius dan para Hawariyun melanjutkan tugas suci mereka. Matius berkeliling, mengajarkan ajaran Isa tentang tauhid dan menyeru manusia untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun tidak ada rincian spesifik dalam tradisi Islam tentang bagaimana kehidupan Matius berlanjut, diyakini bahwa ia tetap setia dalam misinya hingga akhir hayatnya. Kisah Matius dalam Islam mengajarkan tentang pertobatan, pengabdian, dan pengorbanan. Dari seorang pemungut cukai yang dibenci, ia berubah menjadi salah satu murid terdekat Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang pembawa cahaya kebenaran di tengah dunia yang gelap. Dalam pandangan Islam, Matius adalah salah satu murid dari Nabi Isa, Yesus, yang dikenal sebagai Hawariyun, pengikut setia. Meskipun tidak ada referensi khusus dalam Al-Quran atau hadis yang menyebut Matius secara langsung, Islam mengakui keberadaan para murid Nabi Isa yang berperan penting dalam menyebarkan ajaran tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah beberapa tokoh dan peristiwa yang berkaitan dengan Matius dalam perspektif Islam. Nabi Isa alaihissalam, Yesus. Matius adalah salah satu dari 12 murid yang diutus untuk membantu Nabi Isa dalam menyebarkan ajaran tauhid. Dalam Islam, Nabi Isa dianggap sebagai salah satu rasul yang memiliki mukjizat, seperti menyembuhkan orang sakit dan menghidupkan orang mati dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu masa di wilayah Palestina yang dikuasai Romawi, hidup seorang pemuda bernama Matius. Ia bukan orang yang populer di kalangan masyarakat, karena pekerjaannya sebagai pemungut cukai membuatnya sering dipandang sebagai pengkhianat bangsa. Matius bekerja mengumpulkan pajak dari bangsanya sendiri untuk diberikan kepada penjajah Romawi, dan tak jarang ia dipandang sinis dan dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya. Di balik pekerjaannya yang penuh celah, Matius adalah seseorang yang menyimpan kegelisahan. Hatinya terusik oleh kebosanan hidup dan rasa bersalah atas apa yang ia lakukan. Ia sering mendengar tentang seorang nabi yang berkhotbah di jalan-jalan dan di tepi danau Galilea. Seorang nabi yang berbicara tentang keadilan, cinta, dan pengampunan. Dialah Nabi Isa yang diberi mukjizat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
seorang utusan yang mampu menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan kebutaan, dan menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Suatu hari, Matius duduk di meja pajaknya, menghitung uang yang ia kumpulkan. Di tengah keramaian, ia melihat sosok Nabi Isa datang, dikelilingi oleh para pengikutnya. Isa berhenti, memandang langsung ke arah Matius. Dengan tatapan penuh kasih dan suara lembut, Isa berkata, "Ikutlah aku." Perkataan itu langsung menusuk hati Matius. Tanpa banyak berpikir, ia berdiri dan meninggalkan semua yang ia miliki. Pekerjaannya, uangnya, dan hidup lamanya. Matius tahu bahwa inilah kesempatan baginya untuk berubah dan menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Dia bergabung dengan para Hawariyun, sekelompok pengikut setia Nabi Isa, yang juga dikenal sebagai 12 murid terdekatnya. Dalam perjalanan bersama Isa, Matius menyaksikan berbagai mukjizat yang menguatkan keimanannya. Ia melihat Nabi Isa menyembuhkan seorang kusta hanya dengan sentuhan, mengembalikan penglihatan kepada orang buta, dan menyembuhkan mereka yang dirasuki oleh roh jahat. Setiap mukjizat adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukti kenabian Isa. Di antara peristiwa paling mengesankan adalah ketika Isa memberi makan ribuan orang hanya dengan beberapa potong roti dan ikan. Matius membantu membagikan makanan itu, menyaksikan bagaimana mukjizat tersebut terjadi tepat di depan matanya. Keajaiban ini menunjukkan kepada Matius bahwa rezeki datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada yang mustahil baginya. Namun, perjalanan ini tidak selalu penuh dengan kemudahan. Matius dan para murid lainnya menghadapi tantangan berat dari para pemuka agama Yahudi yang merasa terancam oleh ajaran Isa. Mereka sering diusir, dicemooh, dan dikejar-kejar. Pemerintah Romawi pun memandang Isa dan murid-muridnya dengan curiga. Meski demikian, Matius tetap setia. Ia selalu berada di sisi Isa, belajar dan menyerap setiap ajaran yang diberikan. Salah satu peristiwa yang tak terlupakan adalah ketika Nabi Isa mengingatkan para murid tentang ujian besar yang akan mereka hadapi. Isa berkata bahwa ia akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka akan ditinggalkan untuk melanjutkan misi besar ini sendiri. Matius merasakan duka mendalam, namun ia memahami bahwa ini adalah bagian dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi Isa diangkat ke langit, Matius bersama para Hawariyun melanjutkan misi mereka. Mereka berkeliling ke berbagai daerah, mengajarkan ajaran tauhid, menyeru manusia agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti jalan yang telah diajarkan oleh Nabi Isa. Matius, yang dulu dianggap hina sebagai pemungut cukai, kini berdiri sebagai seorang pemberi kabar kebenaran, seseorang yang menyerukan pesan kedamaian dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matius tidak pernah menyangka bahwa hidupnya akan berubah sedemikian rupa. Dari seorang yang dibenci dan dijauhi, ia menjadi salah satu pengikut setia Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkasih, membawa pesan kebenaran ke seluruh penjuru yang ia mampu capai. Ia tahu bahwa jalannya tidak mudah, tetapi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cintanya kepada Nabi Isa membuatnya terus melangkah tanpa ragu. Kisah Matius adalah kisah tentang perubahan, pengampunan, dan kesetiaan. Perjalanan hidupnya bersama Nabi Isa mengajarkan bahwa setiap orang, betapapun kelam masa lalunya, selalu memiliki kesempatan untuk kembali kepada jalan yang benar dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para Hawariyun, Matius, bersama dengan murid lainnya, dikenal sebagai Hawariyun yang setia kepada Isa. Mereka mendukung Nabi Isa dalam menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun menghadapi banyak tantangan dan penolakan. Para Hawariyun yang terdiri dari 12 orang termasuk Matius memiliki ikatan yang erat satu sama lain. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, nelayan, petani, dan mantan pemungut cukai seperti Matius. Namun dipersatukan oleh keyakinan dan cinta kepada Isa sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari mereka berjalan dari satu kota ke kota lain, dari desa ke desa, menyertai Nabi Isa yang mengajarkan pesan kebenaran di pasar, di bukit-bukit, dan di pinggir jalan. Salah satu kisah perjalanan mereka yang paling mengesankan adalah ketika mereka tiba di sebuah desa di Galilea. Di sana, Isa berkhotbah kepada banyak orang yang lapar dan haus akan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hari mulai sore, para pengikut Isa mulai kehabisan makanan dan rasa lapar menyelimuti mereka. Para Hawariyun, termasuk Matius, merasa cemas karena mereka hanya memiliki beberapa potong roti dan ikan kecil. Namun, Nabi Isa tersenyum dan meminta makanan itu diserahkan kepadanya.
Dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Isa membagi makanan itu dan roti serta ikan berlipat ganda hingga cukup memberi makan ribuan orang. Matius yang menyaksikan keajaiban ini merasa hatinya penuh dengan keimanan dan syukur, menyadari betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatu. Tidak hanya mukjizat yang menguatkan Matius dan para Hawariyun, tetapi juga ujian yang berat. Dalam perjalanan mereka, para pemimpin Yahudi dan otoritas Romawi memandang Isa dengan kecurigaan dan rasa takut. Berkali-kali mereka mencoba menangkap dan mencelakakan Isa, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi nabinya. Matius bersama para Hawariyun seringkali harus bersembunyi dan berpindah-pindah tempat demi keselamatan Nabi Isa dan melanjutkan misi mereka. Meskipun tantangan dan ancaman datang silih berganti, para Hawariyun tetap setia. Matius dan yang lainnya sering berkumpul di malam hari, mendengarkan Isa mengajarkan doa-doa dan kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka belajar tentang pengampunan, kesabaran, dan pentingnya berbuat baik kepada sesama. Isa mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada senjata atau kekuasaan, tetapi pada kasih sayang dan ketulusan hati. Salah satu peristiwa yang sangat berkesan bagi Matius adalah ketika Isa mengutus para Hawariyun untuk pergi berdua-dua ke desa-desa terdekat. Mereka diberikan kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir roh jahat. Matius merasa gugup namun bersemangat. Dalam perjalanan kecilnya bersama rekan sesama murid, ia menyaksikan sendiri mukjizat yang terjadi melalui izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyembuhkan seorang anak yang lumpuh dan mengembalikan harapan bagi banyak orang. Keajaiban-keajaiban ini bukan hanya menguatkan kepercayaan mereka, tetapi juga membuka mata banyak orang akan kebenaran ajaran Isa. Namun, saat yang paling sulit datang ketika Nabi Isa memberitahu para Hawariyun bahwa ia akan segera diangkat ke langit. Matius dan para murid lainnya merasa cemas dan kehilangan karena mereka tak ingin berpisah dengan Nabi yang begitu mereka cintai. Isa menenangkan mereka, mengingatkan bahwa ini adalah bagian dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bahwa mereka harus melanjutkan ajaran yang telah ia sampaikan. Setelah Isa diangkat, Matius dan para Hawariyun tidak tinggal diam. Mereka berkeliling menyebarkan pesan tauhid, menyeru manusia untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti jalan yang benar. Meski sering menghadapi ancaman, mereka tidak pernah mundur. Keberanian Matius dan para Hawariyun menjadi teladan tentang keteguhan iman dan pengabdian yang tidak tergoyahkan. Kisah Matius bersama para Hawariyun adalah tentang pengorbanan, kesetiaan, dan perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah sekelompok orang yang rela meninggalkan segalanya demi kebenaran dan misi suci, membawa pesan Nabi Isa ke seluruh penjuru, dan menjaga cahaya tauhid tetap menyala di tengah kegelapan. Peristiwa perjamuan terakhir. Meskipun versi Kristen lebih mendetail, dalam Islam ada kisah perjamuan bersama para murid sebelum Nabi Isa diangkat ke langit. Para murid termasuk Matius ikut serta dalam momen penting ini. Matius, seorang mantan pemungut cukai yang telah menjadi salah satu dari 12 murid setia Nabi Isa, menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan pembelajaran. Bersama Isa dan para Hawariyun, ia menyaksikan mukjizat demi mukjizat yang menguatkan imannya, dari menyembuhkan orang sakit hingga memberi makan ribuan orang dengan sedikit roti dan ikan. Setiap langkah mereka adalah perjalanan spiritual yang mendekatkan Matius kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperdalam keyakinannya akan kebenaran ajaran Isa. Namun, dalam perjalanan ini, Matius dan para murid lainnya mulai merasakan bayangan dari sebuah peristiwa besar yang akan mengubah segalanya. Nabi Isa telah berulang kali memberikan petunjuk bahwa ujian berat akan segera tiba, bahwa ia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan para pengikutnya untuk melanjutkan misi yang telah dimulai. Pada suatu malam, Matius dan para Hawariyun berkumpul bersama Nabi Isa dalam sebuah perjamuan yang akan dikenang selamanya. Di sebuah ruangan sederhana, mereka duduk di sekeliling meja, menikmati hidangan yang sederhana namun penuh makna. Malam itu begitu sunyi, namun juga terasa hangat dengan kehadiran Isa yang selalu menenangkan. Ini bukan sekadar makan malam biasa, tetapi sebuah momen yang akan menjadi penutup perjalanan panjang mereka bersama sang Nabi. Dalam perjamuan itu, Isa berbicara dengan lembut kepada murid-muridnya. Beliau mengingatkan mereka tentang ajaran tauhid, tentang pentingnya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa mereka harus siap menghadapi dunia yang seringkali keras dan tidak adil.
Matius mendengarkan dengan penuh perhatian, meresapi setiap kata yang diucapkan Isa. Hati Matius bercampur aduk antara rasa haru dan kecemasan. Ia tahu bahwa momen ini adalah persiapan untuk perpisahan yang tak terelakkan. Nabi Isa kemudian mengambil sepotong roti dan membaginya di antara para murid. Ia mengajarkan kepada mereka bahwa perjamuan ini adalah simbol pengabdian dan persaudaraan di antara mereka, dan sebagai pengingat bahwa mereka tidak akan pernah benar-benar sendiri. Isa menegaskan bahwa mereka harus terus menyebarkan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meski nanti ia tak lagi berada di sisi mereka secara fisik. Pada malam itu juga, Isa berbicara tentang salah satu di antara mereka yang akan berkhianat. Matius dan para murid lainnya terkejut dan merasa gelisah. Mereka saling memandang, mencari jawaban di mata satu sama lain, namun Isa tidak menyebutkan siapa yang dimaksud. Matius merasakan beban dalam hatinya, menyadari betapa rapuhnya hati manusia dan betapa pentingnya tetap berpegang teguh pada keimanan. Perjamuan itu berakhir dengan Isa memberikan pesan terakhir kepada para murid. Ia menegaskan bahwa setelah ia diangkat, tugas mereka adalah untuk menjadi pembawa cahaya dan pelita di dunia yang gelap. Matius memahami bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah, tetapi dengan keimanan yang kokoh dan ajaran Isa yang tertanam dalam hati, ia dan para murid lainnya siap menjalani apapun yang akan datang. Setelah malam perjamuan itu, peristiwa demi peristiwa terjadi dengan cepat. Nabi Isa ditangkap oleh para pemimpin Yahudi dan kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selamat dari upaya penyaliban. Matius dan para Hawariyun merasa kehilangan, namun mereka tetap teguh pada pesan yang telah Isa sampaikan. Matius terus melanjutkan perjuangannya bersama para murid lainnya, menyebarkan ajaran tauhid, menceritakan kebaikan Isa, dan mengingatkan manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjamuan terakhir itu menjadi simbol persatuan, pengabdian, dan pengingat bagi Matius akan momen-momen berharga bersama Nabi Isa. Kisah ini tertanam dalam hatinya sebagai pelajaran tentang kesetiaan, keberanian, dan kepercayaan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama mereka yang beriman. Matius, yang dulunya seorang pemungut cukai, kini menjadi seorang pembawa pesan, meneruskan ajaran Isa dengan penuh ketulusan dan keberanian. Penyaliban Nabi Isa menurut perspektif Islam. Islam meyakini bahwa Nabi Isa tidak disalib melainkan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ini memperlihatkan tantangan besar yang dihadapi oleh para murid, termasuk Matius, dalam mempertahankan kebenaran ajaran mereka di tengah tekanan dari kaum Yahudi dan Romawi. Bersama dengan para Hawariyun, Matius menyaksikan mukjizat-mukjizat luar biasa yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Isa. Ia menyaksikan orang buta yang melihat kembali, orang lumpuh yang berjalan, dan orang yang mati dihidupkan lagi. Matius merasa hidupnya memiliki tujuan yang lebih besar, untuk menyebarkan ajaran tauhid dan menjadi saksi kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan melalui Isa. Namun, di balik mukjizat dan ajaran-ajaran yang penuh kasih, Matius dan para murid lainnya mulai merasakan ancaman yang semakin nyata. Para pemuka agama Yahudi merasa terganggu dengan ajaran Isa yang mengusik posisi dan kekuasaan mereka. Mereka menganggap Isa sebagai ancaman yang harus segera disingkirkan. Di sisi lain, pemerintah Romawi memandang Isa dan murid-muridnya sebagai pemberontak yang bisa mengguncang stabilitas kekuasaan mereka. Suasana semakin tegang ketika Isa mengumpulkan para muridnya dalam pertemuan rahasia. Di malam yang hening, Isa berbicara kepada mereka tentang sebuah peristiwa besar yang akan segera terjadi. Isa memberitahukan bahwa ia akan segera pergi, bahwa dirinya akan dikhianati dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matius mendengarkan dengan hati yang berat, mencoba memahami apa yang dimaksud oleh gurunya. Isa menasihati mereka agar tetap teguh dalam iman dan siap menghadapi ujian berat yang akan datang. Beberapa hari kemudian, Isa ditangkap oleh sekelompok prajurit atas perintah para pemuka agama. Mereka datang di tengah malam dengan obor-obor yang menyala, menambah suasana mencekam di Taman Getsemani. Matius dan para murid lainnya tercerai-berai dalam ketakutan dan kebingungan. Mereka menyaksikan dari kejauhan saat Isa dibawa pergi, terikat dan diperlakukan seperti seorang penjahat. Hati Matius hancur melihat guru yang begitu ia cintai dihinakan sedemikian rupa. Keesokan harinya, kabar menyebar dengan cepat bahwa Isa akan disalib. Matius merasa cemas dan takut. Ia tahu bahwa ancaman terhadap Isa adalah nyata, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa semuanya akan terjadi secepat ini.
Di tengah hiruk-pikuk orang-orang yang menuntut penyaliban, Matius dan beberapa murid lainnya berusaha mendekati tempat Isa ditahan. Namun mereka tidak bisa berbuat banyak. Mereka hanya bisa menyaksikan dari jauh dengan hati yang penuh duka. Namun, Islam memiliki kisah yang berbeda tentang peristiwa penyaliban ini. Menurut keyakinan Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan Isa disalib dan dipermalukan di tangan musuh-musuhnya. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Isa dengan cara yang tidak disangka-sangka oleh manusia. Dalam sekejap, Isa diangkat ke langit, diselamatkan dari maut, dan seseorang yang diserupakan dengan Isa yang akhirnya disalib menggantikan posisinya. Orang-orang yang menyaksikan penyaliban itu berpikir bahwa mereka telah menyingkirkan Isa. Namun, sebenarnya mereka tertipu oleh ilusi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matius dan para Hawariyun yang mengetahui kebenaran ini merasa lega, meski masih diliputi kesedihan karena tidak lagi bisa melihat Isa di antara mereka. Mereka memahami bahwa ini adalah bagian dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Isa telah diangkat ke sisinya dengan penuh kemuliaan. Matius menyadari bahwa tugas mereka belum selesai. Kini, tanggung jawab besar ada di pundak mereka untuk melanjutkan ajaran Isa dan menyebarkan pesan tauhid ke seluruh penjuru. Setelah peristiwa ini, Matius dan para Hawariyun berkumpul, saling menguatkan, dan berdoa bersama. Mereka bertekad untuk tidak menyerah meski harus menghadapi berbagai ancaman dan kesulitan. Dengan keberanian yang luar biasa, Matius melanjutkan perjalanannya, mengajar, dan membawa pesan Isa ke tempat-tempat yang belum pernah mereka datangi. Ia bercerita tentang Isa yang tidak disalib, tetapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti kekuasaannya dan menyerukan kepada manusia untuk beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Kisah penyaliban yang sebenarnya adalah kisah tentang penyelamatan, bukan kekalahan. Matius menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi utusannya dan bahwa Isa tetap hidup dalam ajaran yang ia tinggalkan. Matius terus menyebarkan ajaran tauhid dengan semangat yang tak pernah padam, menjadikan kisah Isa sebagai inspirasi bagi semua orang yang mau mendengarkan. Perjalanan Matius adalah perjalanan iman yang tak mudah, tetapi ia tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil adalah bagian dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan meskipun Isa tidak lagi di sampingnya, ajaran-ajaran sang nabi tetap hidup dalam setiap kata dan tindakan Matius, membawa harapan dan kebenaran ke dalam dunia. Penyebaran ajaran tauhid. Setelah Nabi Isa diangkat ke langit, para murid, termasuk Matius, melanjutkan misi untuk mengajarkan tauhid dan melawan ajaran yang menyimpang. Setelah Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Matius dan para Hawariyun merasa kehilangan, namun mereka tidak terhanyut dalam kesedihan. Matius tahu bahwa ia dan para murid lainnya memiliki tugas besar yang harus diteruskan, menyebarkan ajaran tauhid dan mengajak manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang yang telah merasakan perubahan besar dalam hidupnya, Matius merasa tergerak untuk membagikan pesan kebenaran ini kepada sebanyak mungkin orang. Matius memulai perjalanan panjangnya bersama para Hawariyun, berkeliling dari satu kota ke kota lain, dari desa terpencil hingga pusat keramaian. Di setiap tempat yang mereka datangi, Matius mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah, dan Nabi Isa adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang datang untuk mengajak manusia kembali ke jalan yang benar. Dengan penuh semangat, Matius menceritakan kepada orang-orang bagaimana Isa melakukan mukjizat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyembuhkan orang sakit dan menghidupkan yang mati sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada banding. Di salah satu perjalanan, Matius tiba di sebuah kota yang penduduknya hidup dalam kekeliruan, menyembah berhala dan terperangkap dalam kebiasaan yang merusak. Bersama para Hawariyun, Matius mulai mengajarkan mereka tentang ajaran tauhid. Awalnya, penduduk kota itu ragu dan banyak yang menolak. Namun, Matius tidak menyerah. Dengan penuh kesabaran, ia berbicara kepada mereka, memberikan contoh kehidupan Nabi Isa yang penuh kesederhanaan dan kasih sayang. Ia menunjukkan bahwa jalan yang benar adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala bentuk penyembahan selain kepadanya. Pada suatu hari, seorang pria yang dikenal keras kepala di kota itu mendatangi Matius. Pria ini adalah seorang kepala keluarga yang mengalami banyak penderitaan. Anaknya sakit parah, dan meski sudah mencoba berbagai cara, tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Dengan hati yang mulai terbuka,
pria itu meminta bantuan Matius. Matius dengan penuh keyakinan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kesembuhan bagi anak tersebut. Dalam izin Allah Subhanahu wa taala, anak itu sembuh. Mukjizat ini membuka mata penduduk kota dan mereka mulai mendengarkan ajaran Matius dengan hati yang terbuka. Berita tentang mukjizat itu menyebar dan lebih banyak orang datang untuk mendengar ajaran Matius. Ia mengajarkan mereka tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, tentang bagaimana hidup sesuai dengan tuntunannya, dan tentang pentingnya menjauhi kezaliman dan menyebarkan kasih sayang kepada sesama. Sedikit demi sedikit, penduduk kota itu meninggalkan berhala-berhala mereka dan mulai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Matius merasa bahagia melihat perubahan ini, menyadari bahwa pesan yang ia bawa dari Nabi Isa telah menyentuh hati banyak orang. Perjalanan Matius tidak selalu mulus. Ada kalanya ia menghadapi perlawanan keras dari para pemimpin agama yang tidak suka melihat ajaran tauhid menyebar. Mereka merasa terancam dengan ajaran yang disampaikan Matius karena ajaran itu mengganggu tradisi yang sudah mereka pertahankan selama bertahun-tahun. Namun Matius tetap berpegang teguh pada tugasnya. Ia tidak gentar menghadapi cemoohan, ancaman, dan bahaya yang menghampiri. Di sebuah kota lain, Matius dan para Hawariyon hampir ditangkap oleh sekelompok orang yang marah karena ajaran mereka dianggap mengganggu. Namun, Matius tidak menunjukkan rasa takut. Dengan tenang, ia berbicara kepada mereka tentang pentingnya mengutamakan kebenaran dan keadilan. Ia menegaskan bahwa setiap manusia berhak mendengar kebenaran tentang Allah Subhanahu wa taala dan menentukan jalan hidup mereka sendiri. Dengan ketulusan dan keberanian, Matius berhasil menyentuh hati beberapa dari mereka yang awalnya menentangnya. Perlahan tapi pasti, ajaran tauhid menyebar ke seluruh pelosok negeri. Di setiap tempat yang ia datangi, Matius menanam benih keimanan dan meninggalkan jejak ajaran yang kuat. Meskipun tantangan datang silih berganti, Matius tidak pernah mundur. Ia percaya bahwa tugasnya adalah untuk terus menyampaikan pesan Isa dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Kisah perjalanan Matius adalah kisah tentang keberanian, keteguhan, dan pengabdian tanpa henti di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari seorang pemungut cukai yang dicemooh, ia berubah menjadi seorang penyebar kebenaran yang tak gentar menghadapi dunia. Matius mengajarkan bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan membawa cahaya kebenaran kepada mereka yang masih terjebak dalam kegelapan. Ia tidak lagi hidup sebagai seorang yang mencari harta duniawi, melainkan sebagai pembawa cahaya ajaran tauhid yang telah diajarkan oleh Isa. Matius bersama para Hawariyun lainnya menyebarkan pesan keesaan Allah Subhanahu wa taala ke berbagai penjuru negeri, menanamkan ajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan dan Isa adalah nabi serta utusannya. Setelah kepergian Isa, Matius melanjutkan misinya dengan semangat yang tak pernah padam. Ia berkeliling dari kota ke kota, dari desa-desa yang terpencil hingga pusat-pusat keramaian, tak henti menyerukan pesan kebenaran. Di setiap tempat yang ia datangi, Matius berbicara tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, tentang bagaimana Isa diangkat ke langit dan diselamatkan dari tipu muslihat musuh-musuhnya, serta tentang pentingnya kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Matius tak pernah gentar meski sering menghadapi ancaman dan penolakan dari orang-orang yang tidak menerima ajarannya. Di masa-masa akhir hidupnya, Matius merasa bahwa tugasnya belum selesai, meski ia telah menempuh perjalanan panjang. Tubuhnya mungkin semakin lemah dimakan usia, namun semangatnya tetap membara. Ia tahu bahwa hidupnya adalah pengabdian, dan tidak ada yang lebih mulia selain menyampaikan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Namun, di tengah upayanya yang tak kenal lelah, ancaman semakin nyata, terutama dari pihak-pihak yang merasa terganggu oleh ajaran yang ia sampaikan. Menurut beberapa riwayat, Matius menemui akhir hidupnya sebagai seorang syahid, seorang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ia diduga dibunuh oleh mereka yang menolak keras ajaran tauhid yang ia sebarkan. Dalam riwayat-riwayat ini, Matius dikisahkan mengalami penganiayaan dan penderitaan. Namun, ia tetap mempertahankan imannya hingga akhir. Ia tidak pernah menyerah meski ancaman kematian terus menghantui. Bahkan di detik-detik terakhir hidupnya, Matius tetap berpegang teguh pada keimanannya, tak pernah goyah dan tak pernah mengingkari ajaran yang telah ditanamkan oleh Nabi Isa. Di saat-saat terakhirnya, Matius berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan seluruh hidupnya kepada Sang Pencipta.
Dengan penuh ketenangan, ia menghadapi maut, yakin bahwa ia akan bertemu kembali dengan Isa dan para nabi lainnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wafatnya Matius bukanlah sebuah kekalahan, melainkan sebuah kemenangan iman. Ia telah menyelesaikan tugasnya di dunia ini, membawa pesan tauhid ke tempat-tempat yang jauh, dan mengorbankan hidupnya untuk mempertahankan kebenaran. Kepergian Matius meninggalkan duka mendalam bagi para pengikutnya dan orang-orang yang telah tersentuh oleh ajarannya. Namun, warisan yang ia tinggalkan tetap hidup, menginspirasi banyak orang untuk terus berpegang pada keimanan yang kuat. Matius adalah contoh nyata tentang keberanian, keteguhan hati, dan kesetiaan dalam menjalani hidup sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah wafatnya Matius adalah kisah tentang akhir yang mulia dari seorang yang telah mengabdikan hidupnya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski tubuhnya telah tiada, ajaran dan semangatnya tetap mengalir dalam hati para pengikutnya. Ia telah menjalani hidupnya dengan penuh pengorbanan dan wafat sebagai seorang syahid, dihormati sebagai salah satu pembawa cahaya tauhid di tengah kegelapan. Matius, sang murid setia Nabi Isa, telah pergi meninggalkan dunia. Namun kisahnya akan selalu dikenang sebagai simbol keteguhan iman dan keberanian dalam menghadapi segala rintangan demi menegakkan kebenaran. Peran Matius dalam Islam lebih ditekankan pada penyebaran ajaran tauhid bersama para murid lainnya, meskipun detail spesifik tentang dirinya tidak banyak dibahas.